Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya marilah kita mengucapkan basmalah kepada atas bersyukurnya kita kepada Allah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah atas kesempatan yang telah diberikan kepada Allah kepada kita untuk dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Saudaraku sekalian, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini, kesempatan kali ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan membahas topik terkait bagaimana dampak-dampak yang akan kita dapatkan apabila kita telah memenuhi hak-hak milik Allah. Tentunya seperti yang kita tahu bahwa manusia sesungguhnya diciptakan ke bumi ini adalah dengan tujuan dan maksud yang jelas, tujuan yang pasti dengan arah yang pasti. Sebagaimana manusia telah dicantumkan dan dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya manusia diciptakan ke bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdi kepadanya, menjalankan segala perintahnya dan memenuhi hak-hak Allah tentunya. Bagaimana hubungannya pada pertemuan kita kali ini? Bagaimana ketika kita memenuhi hak-hak Allah ini, apa yang akan kita dapatkan? Tentunya salah satunya bahwa hak Allah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ketika kita memenuhi hak Allah seperti untuk beribadah, menjalankan sholat tepat waktu, bersabar dalam setiap keadaan atau cobaan yang telah diberikan kepada Allah. Karena kita tidak pernah tahu bahwa apa rencana Allah ke depannya. Terkadang apa yang direncanakan Allah yang tidak kita inginkan adalah hal-hal yang sebenarnya adalah yang terbaik buat kita. Oleh karena itu, bersabar itu sangat diperlukan. Selain itu, dalam Al-Quran telah dicantumkan terkait pemenuhan hak-hak Allah ini yang ada di Quran surat Az-Zumar ayat 10. Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina uhsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atu innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, yang artinya, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Rabbmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Kemudian ada juga kisah terkait di dalam kitab Jami'ul Ulul wal Hakim yang ke-466, bahwa di situ diceritakan bahwa ada seorang ulama yang sehat bugar padahal usianya sudah lebih dari 100 tahun. Kemudian seorang ulama beliau ini mencoba melompat yang cukup tinggi, dan saudaranya ini, teman-teman di sekitarnya ini seperti kayak jangan melompat, bagaimana mungkin, kena kok terheran-heran gitu, bagaimana seseorang yang sudah berumur lebih dari 100 tahun yang umumnya terkadang kita temui saat ini adalah sakit-sakit, tapi ini dapat dan mampu untuk lompat. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya anggota tubuhku ini ketika masih muda dijaga dari berbuat maksiat kepadanya. Ketika anggota tubuh ini tua, ia dijaga oleh Allah. Dari cerita dan pengalaman ini kita bisa mengambil makna dan pelajaran bahwa sesungguhnya apa yang kita ketika kita memenuhi hak Allah itu tuh belum tentu mungkin manfaatnya itu terasa saat itu juga, namun bisa berkeberlangsungan hingga ketika kita tua ini dapat kita rasakan manfaatnya, bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita memenuhi hak Allah, memenuhi kewajiban kita di masa tua ini akan dijaga oleh Allah, mendapatkan kebugaran jasmani seperti cerita yang saya bacakan barusan. Kemudian ada juga cerita yang sebaliknya, yaitu di mana seorang bapak tua yang ketika tua ini hidupnya ini sakit-sakitan, bahkan melakukan pekerjaan dan kegiatan sesuatu itu sudah sangat berat.
dan ternyata semasa mudanya itu melakukan hal-hal maksiat dan tidak menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu semasa tuanya beliau ini disusahkan dan dipersulit oleh Allah untuk melakukan hal-hal kebaikan, untuk mengisi kekosongan-kekosongan amal yang sebelumnya tidak dia bisa kerjakan. Oleh karena ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sebaiknya sejak saat ini kita tuh sudah memiliki kesadaran diri untuk melakukan perintah-perintah Allah. Sebagaimana kita tahu sebagai seorang muslim, menjalankan hak-hak Allah, memenuhi hak-hak Allah adalah suatu kewajiban tentunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, siapapun yang menjaga mulut, perut, dan kemaluannya dan menghindar dari kemaksiatan dari Allah, niscaya Allah tentunya juga akan menjaganya. Karena sesungguhnya menjaga diri kita semasa muda mau sampai tua, maksudnya saya ketika kita menjaga hak Allah dan memenuhi hak Allah, manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh kita, namun juga dapat dirasakan oleh generasi mendatang setelah kita, anak cucu kita, sampai cicit-cicit bahkan bisa. Oleh karena itu, sesungguhnya menjaga hak Allah, menjaga memenuhi hak Allah itu tuh suatu kewajiban yang nantinya juga akan kita rasakan manfaatnya gitu. Karena itu, sejak saat ini sebaiknya untuk menjaga dan memenuhi hak Allah itu adalah suatu kewajiban. Karena sesungguhnya dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, setiap cobaan dalam memenuhi hak Allah, meskipun terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai, itu setelahnya akan ada kebaikan dan kebahagiaan selanjutnya yang akan kita rasakan. Ada pada surat surat Asy-Syarah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan disebutkan 2 kali dalam Al-Quran surat ini tentunya. Oleh karena itu, bagaimana yang telah saya jelaskan tadi, sebaiknya kita sudah memiliki kesadaran diri dan terus menjalankan perintah-perintah Allah sebagai seorang muslim. Semoga kita senantiasa diberikan kebaikan dan kekuatan oleh Allah dan dapat menjaga hak-haknya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan baik dari hari ini, mulai detik ini sampai ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.